Pernah nggak kalian kepikiran gimana rasanya kalau punya perusahaan internasional yang bisa bertahan sampai ratusan tahun? Enak dong, untung banyak, mau apa-apa gampang. Tapi buat punya perusahaan bertahan ratusan tahun di kelas internasional itu pasti perlu bikin produk yang bagus banget dan dibutuhin semua orang, bener nggak? Tapi ternyata hal ini nggak kejadian buat brand yang namanya Coca-Cola. Produk yang dijual sebenarnya kan cuma air digulain doang, betul nggak sih? Cola itu cuma ya minuman manis sebenarnya. Tapi Coca-Cola adalah satu perusahaan yang telah bertahan lebih dari 100 tahun, di mana itu mencakup 7 revolusi dan 2 perang dunia. Pertanyaannya, gimana mungkin kalau perusahaan yang cuma ngejual air gula itu bisa bikin miliaran dolar? Terlepas dari mereka juga punya pesaing yang bisa dibilang bahkan banyak yang punya rasanya lebih enak loh dari Coca-Cola dan lebih sehat daripada Coca-Cola. Jawabannya adalah karena Coca-Cola punya strategi marketing yang jenius banget sampai bikin mereka dapat miliaran dolar cuma dengan jual air gula. Jadi buat kamu nih yang pengen nyontek atau belajar tentang cara Coca-Cola buat dapetin itu, yuk kita belajar dari salah satu strategi marketing terbesar yang pernah dikenal dengan manusia, dan itu ada di Coca-Cola. Ada satu ilmuwan namanya Reed Montek yang melakukan suatu percobaan yang sederhana buat coba dan mengerti apa sih perbedaan antara Coca-Cola dan Pepsi dan mana yang lebih disukain orang. Jadi dia ngelakuin percobaan sederhana dengan 3 tahapan. Di tahap 1, dia nempatin 2 botol, 1 cola dan satunya Pepsi, dan dia ngilangin labelnya sehingga orang nggak bisa lihat mana cola, mana Pepsi. Udah gitu sambil ditempelin alat buat nge-scan. Nah, kemudian dia manggil 2 subjek buat datang dan nyobain dari rasa kedua cola ini. Nah, ternyata scanner dari otak mereka itu ketika di-scan, ketika mereka nyobain minuman ini, itu nggak ada perbedaan antara nyobain cola dan Pepsi. Dan orang juga nggak ada yang bilang mana yang lebih disukain, gitu ya. Artinya nggak ada hal apapun nih. Di tes kedua, kali ini dipasang labelnya. Jadi orang bisa tahu nih ketika mereka minum Coca-Cola dan satu lagi mana yang ketika minum Pepsi. Dan ketika subjek datang dan nyobain minum Pepsi, nggak ada reaksi apapun. Jadi kayak orang tuh ya biasa aja gitu minum Pepsi. Tapi ketika mereka nyobain Coca-Cola, scanner fMRI-nya itu bekerja dan nunjukin perbedaan signifikan. Jadi kayak orang tuh ada refleks, ada respon ketika mereka nyobain Coca-Cola. Nah, di situ Reed Montek mikir mungkin ini ada sesuatu resep dalam Coca-Cola yang bikin otak manusia bekerja dan mereka bilang mereka lebih suka Coca-Cola. Terus kembali tes ketiga, logonya ditukar. Jadi botol Pepsi logonya Coca-Cola dan botol Coca-Cola logonya adalah Pepsi. Dan kemudian orang subjek disuruh coba buat minum kedua cola tersebut, satu Pepsi, satu cola. Dan uniknya adalah scanner fMRI-nya itu cuman bekerja ketika orang nyobain dari botol Coca-Cola. Dan disitulah Reed Montek ngerti kalau di sini bukan colanya nih yang hebat, tapi subjek itu bereaksi terhadap logo warna merah dari Coca-Colanya. Bukan logo warna merahnya, tapi logo Coca-Colanya yang secara nggak langsung bikin orang bereaksi. Dan itu membuktikan kalau ternyata miliaran dolar uang yang dikeluarin Coca-Cola setiap tahunnya buat iklan, itu benar-benar bisa ngebangun persepsi kalau Coca-Cola adalah ikon merek kebahagiaan. Sekarang pertanyaannya adalah,
Di cerita Coca-Cola, nilai tangible-nya kan produk yang isinya cuma air gula ya, bisa dibilang seperti itu ya. Yang by default-nya, yang secara umumnya, ngomongin secara ilmiah nih, air gula itu memang bikin kita ngerasain namanya kenikmatan, benar nggak? Apalagi kalau dingin kan, dibangun dengan intangible-nya, yaitu persepsi kalau Coca-Cola adalah minuman kebahagiaan. Ini yang Coca-Cola jago banget dengan mengasosiasikan diri mereka dengan emosi kebahagiaan. Contoh klasik dari emosi itu bisa dilihat di iklan Coca-Cola. Terutama nih yang awal-awal masuk Indonesia. Kalau teman-teman yang nggak tahu nih, Coca-Cola tuh sebenarnya masuk Indonesia udah lama, dari tahun 1927, diimpor dari insinyur Belanda gitu. Dan kemudian pada tahun 1932 mulai coba diproduksi lokal oleh pembotolan The Water Netherlands Indisch Mineral Fabrik di Batavia, Indonesia. Sempat berhenti tahun 1942. Coca-Cola juga mulai kembali diproduksi oleh Indonesia Butler Limited, IBL biasa disebutnya, perusahaan nasional yang didirikan oleh 3 orang. Dan pabrik ini bisa memproduksi 1000 sampai 1500 botol Coca-Cola setiap harinya. Pabrik ini juga mempekerjakan 25 orang yang dibantu oleh 3 sampai 7 truk untuk pendistribusian. Tahun 1971 dari perusahaan Jaya Beverage Bottling mulai produksi kembali setelah era revolusi pada 60-an dan memperkenalkan Sprite. Kemudian tahun 1973 mulai ada Coca-Cola punya anak yang namanya Fanta dikenal di Indonesia. Selanjutnya, pabrik komersial produk supply-nya didirikan untuk memenuhi pasokan pembangunan dasar minuman pada 1977. Nah, 1986, Diet Coke mulai ada nih di Indonesia. Nah, barulah pada tahun 92, Coca-Cola Amatil Indonesia mulai operasi di Indonesia. Dan Coca-Cola ini juga mulai produksi dalam botol plastik untuk pertama kali pada 96. Dan yang menarik sebenarnya gini, iklan Coca-Cola awal di Indonesia itu baru mulai ada tuh di TV mulai 96-98 gitu. Iklan TV ini dirancang buat mempengaruhi pasar se-Indonesia, buat nenemin ke masyarakat Indonesia kalau Coca-Cola adalah minuman kebahagiaan. Dan Indonesia sendiri, kalian tahu kan, ini kan satu negara yang luas dengan banyak suku, dan ini tentu saja jadi tantangan buat Coca-Cola. Tapi pinternya, meskipun Indonesia luas dan beda-beda, tapi ada satu kesamaan yang ditangkap sama orang Coca-Cola, yaitu orang Indonesia itu sayang keluarga, terutama sama ibunya. Maka dari itulah iklan awalnya ngambil suasana kebersamaan keluarga kayak gini. Jordan, ngapain sih kamu ganggu Enggak. Kadang ku susahkan ibu, kau selalu tahu harus bagaimana. Dapat Coca-Cola. Iya. Kenapa? Papa udah. Jika Anda perhatiin iklan ini, mereka tuh nggak bicara tentang produk secara langsung loh. Sampai di akhir-akhir, bener nggak? Sampai ngasih lihat kalau ternyata kebersamaan itu bakal lebih indah kalau pakai Coca-Cola. Dari sini kita bisa belajar, brand yang baik nggak cuma jual produk loh, tapi brand legendaris itu ngejual emosi. Dan itu adalah rahasia di balik strategi pemasaran jenius Coca-Cola. Jadi, untuk dapat hasil yang sama kayak Coca-Cola, ada beberapa insight yang bisa kita pelajari. Pertama, seperti yang dikatain dari awal, brand yang baik ngejual produk, tapi brand legendaris akan selalu mencoba dan menjual emosi. Jadi jualah emosi dalam produk Anda. Nomor 2, Anda nggak perlu selalu ngomongin tentang spesifikasi produk, semua yang baru, semua barang, dan lain sebagainya. Tapi jualah cerita yang bagus. Karena kalau kita bisa menjual cerita yang bagus, Anda akan dapat lebih banyak pelanggan daripada orang lain. Yang ketiga dan yang paling penting adalah, kalaupun Anda nggak punya produk yang benar-benar revolusioner, bahkan produk yang dijual tuh kayak Coca-Cola, cuma sekedar air dan gula gitu ya, Anda masih bisa buat miliaran dolar.